Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Ustazah berharap Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ustazah berdoa semoga Ananda beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baiklah, untuk Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa juga untuk berdoa sebelum belajar. Yuk kita baca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihah. Amin. Oke, anak-anak ustazah semuanya, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah ustazah akan memberikan kesimpulan ataupun rangkuman mengenai materi yang telah kita pelajari pada semester 1, yaitu tepatnya pada bab 1 ya. Mengingat sebentar lagi kita akan ujian, maka ustazah akan mengulas kembali materi-materi yang telah kita pelajari. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus mengenal terlebih dahulu apa pengertian dari seni lukis. Seni lukis itu adalah seni yang mengapresiasikan kreativitas seseorang seniman melalui bidang 2 dimensi, seperti kanvas, papan, kertas, dan sebagainya dengan cara melukis. Jadi, ada unsur-unsur pokok dalam karya 2 dimensional. Unsur itu adalah garis dan warna. Nah, hasil-hasil karya seni lukis itu sangat beragam, sesuai dengan aliran dan tema yang diangkat oleh si pelukis. Seperti itu ya. Lalu, apa sih arti melukis itu, ustazah? Nah, melukis itu adalah sebuah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Jadi, melukis itu adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan kesenian, seperti itu. Aliran dalam seni lukis itu menggambarkan ciri khas dan gaya seorang pelukis. Jadi, aliran dalam seni lukis dapat kita lihat dari bentuk perwujudannya. Nah, apa saja aliran seni lukis di dalam seni lukis? Jadi ada 3 aliran, yaitu aliran representatif, aliran deformatif, dan aliran non-representatif. Nah, ini adalah induknya yang ustazah blok warna kuning. Lalu, untuk aliran representatif, itu ada 3 jenis alirannya, yaitu aliran naturalisme, aliran realisme, aliran romantisme. Sedangkan aliran deformatif, Ananda bisa lihat dengan kolom yang warna hijau, yaitu ada ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Lalu, untuk aliran non-representatif, Ananda bisa melihatnya di kolom warna ungu, yaitu ada aliran abstrak geometris dan juga abstrak ekspresionisme. Nah, setelah membahas alat dan bahan, lalu juga membahas tentang teknik membuat lukisan, sekarang kita akan mengingat prosedur dalam membuat lukisan. Coba lihat yang kolom merah, itu yang pertama, kita harus menetapkan tema. Jadi, tentang tema itu sudah ustazah jelaskan sebelumnya pada video pembelajaran yang pertama. Tema-tema yang ada di dalam
Melukis itu ada berapa? Ada banyak ya, ada 6. Seperti hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan orang lain, hubungan manusia dengan alam sekitar, hubungan manusia dengan benda, hubungan manusia dengan aktivitasnya, dan ada hubungan manusia dengan alam khayal. Jadi langkah pertama dalam membuat lukisan, kita harus menetapkan temanya. Nah, boleh memilih salah satu dari tema yang sudah Ustazah sebutkan tadi. Lalu, yang kedua adalah setelah kita menetapkan tema, kita juga harus menetapkan media yang dipakai. Jadi, media apa itu? Misalnya alat dan bahan apa yang akan kita pakai? Apakah alat dan bahan yang kering atau alat dan bahan yang basah? Nah, setelah menentukan itu, kita lanjut ke yang ketiga, lihat kolom hitam, yaitu menentukan teknik berkarya. Jadi ketika kita ingin melukis, kita harus menggunakan salah satu teknik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 7 teknik dalam teknik basah dan ada 5 teknik dalam teknik kering. Jadi boleh pilih salah satu, itu adalah langkah ketiga dalam membuat lukisan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita membuat sketsa. Sketsa itu artinya pola. Jadi ketika misalnya kita ingin melukis gunung, maka kita juga harus membuat sketsanya dulu. Apa saja yang harus kita buat? Misalnya kita membuat sketsanya menggunakan pensil, sehingga pensil itu kan lebih tipis. Oke, ini jika menggunakan yang teknik kering. Kita menggunakan pensil sebagai alat dan bahannya. Kita gunakan pensil alat bahan sebagai alat untuk membuat sketsa atau pola. Nah, setelah kita membuat sketsanya, kita tinggal mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Maka jadilah lukisan yang indah dan menawan. Jadi ingat prosedurnya ya, menetapkan tema, kedua alat dan bahan, ketiga tekniknya, keempat membuat sketsa atau pola, dan yang kelima adalah mewarnai. Nah, pertama sekali kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih itu seni patung. Nah, seni patung adalah cabang dari karya seni rupa 3 dimensi yang diciptakan dengan metode subtraktif atau metode memotong, atau juga dengan metode adiktif, yaitu metode mencetak. Nah, jadi seni patung ini karya seni rupa dalam bentuk 3 dimensi. Sampai sini paham ya mengenai pengertian seni patung? Nah, setelah kita mengetahui teknik dalam membuat patung, mengetahui alat dan bahan dalam membuat patung, maka kita juga harus mengetahui prosedur dalam membuat patung. Nah, prosedur dalam membuat patung ini akan dibagi menjadi 2, yaitu langkah-langkah membuat patung dengan menggunakan bahan lunak dan juga langkah-langkah membuat patung dengan bahan yang keras. Nah, coba Anda perhatikan, yang Ustazah tampilkan ini adalah langkah-langkah membuat patung dengan menggunakan bahan lunak. Bahan lunak seperti apa tadi? Yuk coba sebutkan. Seperti sabun batang, lalu tanah liat, lilin, dan sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan bahan tersebut, langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita membuat model. Artinya, misal nih, kita ingin membuat bebek dari sabun batang. Maka, di atas permukaan dasar sabun tersebut, kita menggambar modelnya, menggambar bebek tersebut. Nah, yang kedua, kita harus siapkan bahan. Siapkan bahan artinya kita juga harus menyiapkan alat dan bahan. Alatnya apa? Misalnya pisau atau benda tajam yang dapat digunakan untuk membuang sabun sehingga dapat berbentuk menjadi bebek. Nah, yang ketiga, membuat bentuk global. Membuat bentuk global artinya Ananda dapat mengikuti sesuai dengan model yang Ananda buat tadi. Nah, yang keempat, membuat detail dan menyempurnakan. Kita percantik lagi yang sudah kita buat secara global tadi. Nah,
Ketika sudah cantik, kita perhatikan apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambahkan, mana yang harus dibuang, mana yang harus lebih didalamkan atau lebih dibentuk. Nah, itulah dalam proses penyempurnaan. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah semua dapat memahami rangkuman dari materi yang sudah ustazah berikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.